Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seorang hamba yang dirahmati Allah. 8. Perusak amal. Amal kita rusak? Apakah bisa? Tentu bisa. Perusak amal itu akibat dari perbuatan diri kita sendiri yang merusaknya. Sehingga amal yang telah kita lakukan dengan usaha hingga keringat bercucuran menjadi rusak. Ya, beramal memang tidak mudah, cukup sulit, memang sulit, karena bisa saja ketika diri ini belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal, maka hal itu tidak akan terjadi. Maka, bersyukurlah ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan, amal. Benarkan, untuk beramal itu tidak mudah, perlu perjuangan dan kesempatan. Jadi mengapa kita rusak amal yang telah kita perjuangkan dan Allah berikan kepada kita? Lantas, apa sih faktor yang membuat amal ini rusak dan luntur? Berikut 8 hal atau faktor yang akan membuat amal kita rusak dan luntur. Tentunya 8 faktor ini akibat dari diri kita sendiri. 1. Perusak amal, munafik. Munafik adalah salah satu sifat yang dilarang dan juga berbahaya. Dalam Islam, orang munafik adalah orang yang menampakkan keislamannya, namun sesungguhnya menyembunyikan kekufuran. Itulah sebabnya, orang munafik sulit untuk dikenali di antara orang muslim lainnya. Kita hanya bisa mengetahui kemunafikan seseorang melalui sifatnya. Tanda orang munafik itu 3, apabila ia berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati. 2. Perusak amal, riya. Syarat paling utama, suatu amalan diterima di sisi Allah adalah ikhlas. Tampaknya, amalan seseorang akan sia-sia belaka. Setan tidak henti-hentinya memalingkan manusia, menjauhkan mereka dari keikhlasan. Salah satunya adalah melalui pintu riya yang banyak tidak disadari setiap hamba. Yang dimaksud riya adalah melakukan suatu amalan agar orang lain bisa melihatnya, kemudian memuji dirinya. Termasuk ke dalam riya, yaitu sum'ah, yakni melakukan suatu amalan, agar orang lain mendengar apa yang kita lakukan, sehingga pujian dan ketenaran pun datang. Riya merupakan perbuatan dosa dan merupakan sifat orang-orang munafik. 3. Perusak amal, mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan kepada orang lain. Salah satu dosa besar adalah mengungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Kebaikan yang dimaksud adalah berupa memberikan sedekah, mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan, termasuk dalam bentuk penyakit dan maksiat lisan atau lidah. 4. Perusak amal, menyebabkan kesusahan orang lain. Dari Abi Sirmah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi kemudorotan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudorotan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan atau menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Tidak diragukan lagi, bahwasanya makna dari hadis ini adalah benar. Terdapat hadis-hadis lain yang menguatkan makna dari hadis ini. Seperti dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis ini menunjukkan 2 kaidah penting dalam syariat Islam, yaitu balasan sesuai dengan jenis perbuatan
baik berupa kebaikan maupun keburukan. 5. Perusak amal, ujub. Ujub artinya perasaan bangga terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki penyakit hati ini akan beranggapan bahwa amal dan kebaikannya disebabkan karena dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub adalah sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun ajaran yang dibawakan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. 6. Perusak amal, menyesali amal yang telah dilakukan. Saya mengingatkan diri sendiri dan Anda semuanya, berbuat baiklah karena Allah Ta'ala, dan jangan banyak berharap balasan kebaikan dari manusia. Ingatlah, manusia itu sangat lemah dan penuh keterbatasan. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha membalas segala perbuatan, sekecil apapun kebaikan ataupun keburukan. Dia sangat teliti dan jeli. Sayang sekali jika Anda menyesali semua tumpukan kebaikan yang telah Anda usahakan, dan semua telah Allah berikan catatan balasan berupa pahala kebaikan atas segala detail usaha serta jerih payah Anda. 7. Perusak amal, malas. Ada konsep yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dan berikan untuk menaklukkan rasa malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa agar terhindar dari sifat malas. Doa yang juga dimuat dalam Sahih Bukhari itu berbunyi, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas, dari pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari rasa malas tersebut. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari rasa atau sifat malas tersebut yang merupakan penyakit hati dan sangat merugikan. 8. Perusak amal, takut celaan manusia. Al-Imam Abul Faraj, Ibnu Qudamah, Al-Maqdisi rahimahullah berkata, "Ketahuilah bahwa kebanyakan manusia celaka dikarenakan kekhawatiran terhadap celaan manusia dan kecintaan kepada pujian mereka, sehingga setiap gerak-gerik mereka selalu menyesuaikan keridhaan manusia, berharap pujian dan takut celaan mereka." Itulah tadi 8 faktor penyebab amalan kita menjadi rusak. 8 faktor di atas sangat rentan menyerang diri kita. Lantas, bagaimana caranya agar kita tidak terserang penyakit perusak amal? Salah satu caranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta padanya agar dilindungi dari segala macam penyakit yang mampu merusak amal kita. Demikian beberapa bentuk perusak amalan baik kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita agar terhindar dari rusaknya amalan baik kita. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.